Selamat sore sahabat Hermina semuanya. Kembali lagi bersama kami di acara Hermina Talk sore hari ini. Perkenalkan nama saya terlebih dahulu, dengan saya Dr. Yusak, dokter umum di Hermina Solo. Hari ini kita akan membahas tentang osteoartritis bersama narasumber kita, Dr. Tito, spesialis ortopedi konsultan. Ya, selamat sore Dr. Tito. Selamat sore sahabat Hermina semua dimanapun berada. Iya, sahabat Hermina semuanya, apa kabar nih? Pastinya baik-baik semua baik. ya. Iya, hari ini kita akan bahas tentang osteoartritis nih, Dok. Sebelumnya Iya. mungkin bisa dijelaskan dulu, Dok. Osteoartritis ini apa sih? Ya, terima kasih Dr. Yusak, sahabat Hermina semua yang berbahagia. Jadi osteoartritis adalah suatu permasalahan atau permasalahan di daerah sendi. Iya, sendi ya berarti Jadi ya, kalau Dok, kita ya. tak lihat, sendi itu adalah suatu bangunan atau organ begitu ketemunya antar dua tulang. Hmm. Jadi misalnya pada lutut itu sendi lutut itu dibentuk oleh tulang paha sebelah bawah dengan tulang kering di sebelah atas. Nah itu di antara tulang itu ternyata ada tulang rawannya. Oke. Nah tulang rawannya itu dalam kondisi normal berfungsi sebagai bantalan sendi, meskipun nanti ada banyak sekali jaringan-jaringan yang bisa berfungsi sebagai bantalan. Nah osteoartritis adalah suatu keadaan di mana tulang rawannya itu mulai menipis, ya. Oke, Jadi menipis ya. ya mulai menipis. Karena menipis, ya ini nanti lama-lama timbul gejala. Salah satunya ada nyeri kemeng atau kemeng-kemeng dan seterusnya. Yang biasanya mengganggu adalah nyeri itu tadi, Nyerinya atau itu ya, Dok ya. Jadi nih Iya. sudah dijelaskan nih secara singkat tentang osteoartritis nih sahabat Hermina semuanya. Iya. Jadi buat sahabat Hermina semuanya yang mau bertanya nih, kira-kira kok sendi-sendi saya nih kok kadang bunyi kretek-kretek atau kadang ini susah digerakkan nih, Dok, boleh bertanya di kolom komentar kita nih di sini ya, Dok ya. Pasti akan kita jawab semuanya nih. Mungkin bisa dijelaskan lagi nih, Dok, kalau pada osteoartritis nih apa sih yang terjadi di persendian kita? Iya. Gitu, Jadi Dok. tadi kalau boleh saya melanjutkan, selain nyeri memang yang paling banyak itu nyeri pada saat kalau sendi-sendi itu berhubungan dengan penyanggaan berat badan, misalnya sendi panggul, sendi Lutut gitu ya, Dok ya. sendi pergelangan kaki, itu nyerinya sering dipicu pada saat berjalan, pada saat beraktivitas, weight bearing namanya. Jadi pada saat jalan, pada saat lari mungkin, atau saat naik turun tangga. Nah, kemudian juga selain itu kadang-kadang sendi saya gerakan kok gemeretak begitu, Iya, benar. gravitasi. Sering juga bengkak ya, sendi bengkak merah ya, karena kondisi akut itu, kondisi yang masih baru itu merah, bengkak dan nyeri. Dan ini sering pasien tidak mau bergerak sendi, atau mungkin kalau sendi-sendi yang berhubungan dengan jalan itu jalan. Kemudian juga bahkan bisa menyebabkan kekakuan. Jadi geraknya itu berkurang, range of motionnya itu berkurang, jadi rentang geraknya berkurang, dan pasien tidak mau melakukan aktivitas. Nah kemudian menyangkut dengan apa yang terjadi? Yang terjadi yaitu jadi terjadi penipisan ya, karena memang ini sering pada sendi-sendi yang menyangga berat badan. Jadi karena sering dipakai dan berat badannya mungkin itu terlalu berlebihan, gemuk, atau mungkin beraktivitas yang overuse, misalnya lari, kemudian aktivitasnya itu berat, itu maka mengalami kehausan. Aus gitu ya, Mulai istilahnya. aus, menipis begitu. Dan karena ini tidak mau, pasien nyeri tidak mau digerakkan, kita tahu bahasanya metabolisme pada tulang rawan di daerah sendi itu berasal dari cairan sinovium namanya. Cairan sinovium itu adalah suatu cairan yang memberikan pelumas pada daerah sendi. Nah, karena nyeri, kemeng, pasien tidak mau gerak, maka cairan pelumas yang dikeluarkan pada saat bergerak itu berkurang. Nah ini akan menyebabkan suatu lingkaran setan begitu, lama-lama
sendi menjadi kaku. Itu yang menerangkan bahasanya sendi bisa menjadi kaku. Ya, jadi karena ada penipisan dari tulang rawan itu Betul, tadi, ya. kemudian berkurangnya cairan sinovium itu ya dok ya, betul, makanya dia bisa sendinya jadi terasa nyeri, bisa pembengkakan, bisa terjadi juga suara krepitasi. Ya, kemeretak begitu yang kita kenal sebagai krepitasi. Iya, jadi sobat Hermina nih kalau merasakan sendi lututnya kok nyeri, kemudian digerakkan nih kok kretek-kretek bunyinya, kretek-kretek kayak gitu. Kemudian kok ada bengkak nih di persendian-persendiannya. Mungkin nih sobat Hermina terkena osteoartritis nih. Kita harus waspada ya. Harus waspada karena kalau semakin nyeri kita akan semakin sulit bergerak dan beraktivitas gitu ya dok ya. Ini nih itu gejalanya ya tadi sahabat Hermina semuanya ya. Kita mau masuk ke pertanyaan selanjutnya nih dok. Faktor resiko apa aja sih yang bisa menyebabkan kita terkena osteoartritis? Jadi ada banyak faktor risiko. Yang pertama adalah memang faktor usia. Jadi osteoartrosis, penipisan jaringan tulang rawan, atau mungkin osteoporosis ya, mungkin dalam waktu lain kita bisa jelaskan. Itu ada hubungannya dengan usia. Jadi ada yang bilang bahasanya osteoartrosis itu adalah suatu kondisi yang fisiologis di mana memang dengan bertambahnya usia kaki sendi ya, terutama ini kaki, kita bicara lutut, pergelangan kaki, atau mungkin pangkal paha, hip ya, itu dengan dipakai terus maka dia lama-lama akan habis. Nah, itu jadi satu faktor usia, tidak bisa dipungkiri memang itu terjadi seperti itu. Cuma masalahnya yang harus kita pikirkan adalah penurunan atau penipisan tulang rawannya itu harus kita usahakan tidak sedrastis turun. Nah, begitu betul. Kemudian yang kedua, berat badan. Nah, ini berat badan kalau kita lihat ternyata secara epidemiologi ini orang-orang penderita OA itu adalah orang-orang yang berat badannya berlebihan atau overuse. Itu sering sekali overweight atau obesitas gitu ya dok ya. Jadi ibaratnya kalau kita punya mobil itu kita gunakan untuk ngangkut yang berat-berat. Jadi menurut beberapa penelitian disebutkan bahasanya memang kaki atau lutut yang kita gunakan berjalan pada saat jalan biasa itu harus menyangga berat badan ya sebesar itu. Pada saat dia lari-lari kecil atau berjalan cepat itu 2 kali lipat, lari 3 kali lipat, naik turun tangga bisa 3 kali lipat. Bertambah, kita bisa bayangkan banyak. Lutut yang sekecil itu kita gunakan atau digunakan untuk menyangga badan, kira-kira katakanlah kalau orang dewasa normal itu kan rata-rata 60-70. Betul. Nah, kalau dia berlari, kalau dia naik turun tangga bisa 3 kali lipat. Lutut sekecil itu dia harus menyangga sekitar 210 kg misalnya seperti itu berat badan ya. Kemudian riwayat trauma atau riwayat kecelakaan atau riwayat patah tulang yang mengenai daerah sendi. Jadi ini tidak hanya sendi-sendi yang yang di daerah yang menopang berat badan aja, tetapi kita. Bisa di daerah siku, bisa di daerah pergelangan tangan, bisa di daerah jari-jari tangan, bahu dan lain sebagainya. Jadi kalau ada riwayat patah tulang, maka patah tulang yang mengenai sendi itu memang harus kita berikan perhatian. Jadi biasanya kalau dioperasi patah tulang yang mengenai sendi itu memang mutlak harus kita lakukan operasi. Tujuannya adalah untuk mengembalikan permukaan sendinya itu. Jadi setelah kembali lah ini tulang itu bisa kembali normal. Tulang ini kebetulan Gusti Allah bahasanya memang dia bisa kembali normal. Kalau sudah sembuh untuk berlari, untuk angkat berat, oke, tidak ada masalah. Tetapi pada jaringan tulang rawan itu proses penyembuhannya tidak menjadi tulang rawan yang normal atau yang kita kenal sebagai cartilago hyalin ya, hyalin cartilage, tapi menjadi fibrosis. Lah, ini yang menyebabkan osteoartrosis ya, apa yang kita kenal kalau tadi itu primary osteoartrosis atau osteoartrosis primer, ini adalah secondary osteoartrosis. Jadi osteoartrosis yang
berhubungan dengan proses penyembuhan yang eh, pada pada jaringan tulang rawan. Yang rusak oleh Ya. trauma atau Ya, karena patah trauma. tulang itu tadi ya dok ya. Ya, betul. Selanjutnya adalah ini apa namanya, aktivitas yang kurang. Oh, kurang Jadi beraktivitas. kurang beraktivitas itu justru juga bisa menimbulkan OA yang gini. Jadi apa yang kita kenal sebagai apa namanya, infantil OA. Jadi sendi seperti tadi saya sebutkan bahwasanya dia mendapat makan, dalam hal ini adalah tulang rawan sendi itu mendapatkan dari cairan sinovium. Cairan sinovium itu akan muncul pada saat sendi itu kita gunakan gerak. Beraktivitas. Ya, jadi tepat kiranya ada istilah hidup adalah pergerakan, pergerakan adalah hidup. Life is movement, movement is life. Betul. Nah, ini beberapa hal yang saya kira ini sangat berpengaruh pada atau yang bisa menyebabkan osteoartritis, mempercepat gitu ya, Dok? terjadinya OA. Ya, jadi selain ada tadi penuaan, ada juga berat badan yang berlebih, ada riwayat trauma dan juga aktivitas yang kurang. Kurang Gitu ya, Dok? atau justru berlebihan atau Kurang dikenal atau sebagai justru overuse. berlebihan bisa meningkatkan resiko Ya, terjadinya betul. Jadi osteoartritis. kurang juga tidak bagus, berlebihan juga tidak bagus. Yang bagus adalah yang sedang saja. Yang pas gitu Ya, Dok, betul. ya. Betul, betul. Ya, nih sahabat Hermina nih, kalau masih ada pertanyaan nih kita bisa tampung dulu ya. Nanti Ya. ketika sudah selesai pembahasannya nanti kita akan Bisa kita bahas lebih lanjut. semua pertanyaan-pertanyaan sahabat Hermina nih. Untuk selanjutnya nih Dok, kita udah tahu nih faktor resikonya, kita udah tahu Ya. OA itu apa. Kemudian penanganannya gimana sih Dok? Ya, betul. Ini penting sekali ya. Jadi memang sebetulnya kita lebih baik mencegah daripada Mengobati. Betul. Kalau tadi saya, meskipun memang OA itu sebetulnya proses fisiologis atau proses ya seperti itu pada saat usia kita menua ya. Jadi cuma masalahnya yang harus kita perhatikan adalah atau yang kita pikirkan, grafik penurunan jaringan tulang rawan itu harus turunnya landai begitu. Betul. Tidak langsung surut begitu. Nah, ini mungkin dari, saya kira bukan mungkin ya, pasien bisa juga memodifikasi aktivitas kehidupannya. Aktivitasnya tadi ya Dok ya. Jadi seperti tadi disebutkan bahwasanya kegemukan, nah itu ya berat badannya harus dikurangi. Betul. Yang suka olahraga ya kalau misalnya ada linu-linu, kemeng-kemeng pada daerah lutut, pada daerah pergelangan kaki, pada daerah panggul, wah itu juga kita harus berpikir. Kemeng-kemeng, nyeri dan sebagainya itu sebenarnya kan alarm, tanda bahwasanya ada sesuatu di dalam Tubuh kita nih. Apakah kemeng di lutut ya di lutut, kemeng di panggul di lambung. Jadi ada alarm ini, kita juga harus waspada. Jangan paling ini aja, paling nanti buat istirahat hilang ya. Ini kita harus sesuaikan. Jadi apalagi nyeri di lutut yang berhubungan dengan aktivitas naik turun tangga yang berlebihan, lari, olahraga, renang, futsal, badminton, tenis meja dan lain sebagainya, yang olahraga yang tenaga berhubungan besar, gitu, apalagi menopang ya, badan gitu ya atau Dok. aktivitas yang berlebihan yang menggunakan weight bearing harus mulai dikurangi. Yang menopang badan terlalu berat nih, harus tahu kapan nih kita berhenti. Jangan memaksakan. Jadi kalau misalnya nyeri, kemeng, itu kita harus mulai diatur itu. Betul. Maksud jangan kita paksakan ya. Berat badan dikurangi, kita harus aware terhadap nyeri. Nah, kemudian aktivitas, kalau misalnya orang suka berolahraga ya aktivitasnya harus kita ubah. Bukan berarti berarti saya tidak bisa olahraga dong. Bisa. Olahraganya kita ganti yang non weight bearing, misalnya berenang, sepeda, itu saya kira cukup membantu. Jadi berenang itu kegiatan-kegiatan yang olahraga yang sangat bagus sekali. Semua tubuh bergerak tanpa membuat atau menyengsarakan tanda petik sendi kita, yang menopang tubuh kita itu ya Dok ya. Betul. Oke, jadi kalaupun kita mau berolahraga nih, kita bisa memilih olahraga yang meringankan beban di sendi. Ya, yang non weight bearing. Kemudian ya itu kita harus hati-hati, cegah misalnya kalau bisa jangan sampai trauma pada daerah sendi,
Dan kalaupun sudah ada trauma, kita harus hati-hati, segera periksa ke dokter, kita pastikan bahwasanya lutut kita tidak ada apa-apa. Jadi Betul. kadang-kadang ini waktu jatuh kurang aware, paling nggak apa-apa, ini keselio aja. Iya. Kemudian mohon maaf dipijet-pijet ke tempat pengobatan yang nggak pas, dipijet-pijet, dipasang spalak yang nggak pas, sebelum tahu kita patah tulang apa enggak, sudah dipasang spalak dan sebagainya, ternyata frakturnya atau patah tulangnya itu pada daerah sendi. Lama baru ke dokter, sudah kasep begitu, kondisinya sudah enggak kurang begitu optimal untuk dirawat tindakan. Nah, seperti itu harus kita perhatikan. Betul. Jadi sobat Hermina ini harus diperhatikan ya. Kalau ada kita terjatuh ataupun amit-amitnya kecelakaan, kita nih harus aware sama tubuh kita sendiri. Jangan nggak apa-apa kok, paling nyerinya 2 hari betul. hilang gitu. Harus langsung segera diperiksakan gitu ya dok ya. Jadi kita buka 24 jam kok sahabat Hermina. 24 jam siap. Siap ya. Nanti kalau ada foto-foto tulang nih, ada luka-luka di tulang, dokter Tito siap. Di sini ada 2 dokter ortopedi ya. Betul. Yang siap membantu. Ya betul tidak seperti itu, tapi kalau ada kebutuhan konsultasi dan seterusnya kita siap membantu. Bisa siap membantu. Oh ya ini dok, ada satu pertanyaan nih. Kebetulan nih pas banget nih sama yang akan kita bahas dokter. Cara meminimalisir terjadinya OA itu apa aja sih dok? Meminimalisir artinya mencegah, dan kalau sudah terjadi bagaimana? Supaya tidak semakin nyeri. Betul. Gitu dok. Jadi memang tampaknya kalau kita lihat-lihat, kita baca-baca itu ternyata obat tidak melulu merupakan yang kita gunakan atau yang cara yang tepat untuk mengobati OA ini ya dok ya. Jadi memang yang paling utama adalah apa yang dikenal modifying daily living katanya gitu. Memodifikasi kehidupan kita sehari-hari. Tapi berdasarkan tadi yang kita sudah jelaskan, yaitu misalnya berat badan yang berlebihan, ya harus kita mulai turunkan berat badannya pelan-pelan. Diet yang benar tapi ya. Iya, dietnya yang sehat. Diet sehat ya. Jangan nggak makan ya. Jangan nggak makan, itu malah justru bahaya. Nah, kita turunkan sehingga berat badan menjadi ideal. Nah, itu bagaimana caranya? Nah, monggo nanti di rumah sakit Hermina juga ada dokter spesialis gizi klinik ya. Iya. Yang bisa dikonsultasikan bagaimana caranya. Itu. Jadi berat badan ideal. Kemudian aktivitas disesuaikan. Kalau ada nyeri, ya aware, jangan ini nyeri biasa, tidak apa-apa, itu jangan. Apalagi nyeri-nyeri yang berhubungan dengan sendi yang berbaring. Nah, kita lari-lari, naik turun tangga, loh kok nyeri? Wah, ini berarti ada sesuatu. Ini mungkin sesuatu OA meskipun masih. Nah, ini harus aware. Apalagi ini mungkin masih awal, lebih bagus kita lakukan supaya tidak makin parah. Supaya tidak lebih parah. Kemudian kalau ya itu tadi aktivitas-aktivitas yang weight bearing, kalau sebisa mungkin, kalau apalagi sudah ada nyeri begitu, ya kita kurangi. Ganti dengan aktivitas yang aktivitas yang non weight bearing. Iya betul, non weight misalnya bearing. Seperti kalau misalnya aktivitas sehari-hari jualan begitu ya, sering olahraga, ya kita cari kegiatan-kegiatan yang non weight bearing, sering duduk ya, misalnya posisi menjual aktivitas ya sering banyak duduk, kayak turun tangga kalau nggak perlu nggak usah ya, olahraga diganti olahraga yang non weight bearing, berenang, naik sepeda. Betul. Seperti itu. Iya. Jadi saya kira itu bisa dari pihak pasien itu bisa melakukan seperti itu. Memang sebaiknya segera berkonsultasi kepada dokter, nanti bisa kita lihat, minimal kita ambil foto, kita lihat, periksa ya kondisi klinisnya bagaimana. Kalau perlu difoto, ronsen, kita bisa melihat itu ronsen sendinya seperti apa, apakah sudah ada masalah atau masih oke. Nah, itu nanti bisa kita indikan, bisa kita tentukan. Dan kalau perlu nanti bisa dengan obat ya, obat tentunya yang obat-obat untuk metabolisme tulang rawan, dan nanti kita bisa lakukan fisioterapi. Nah, ini penting sekali fisioterapi untuk membuat sendi itu tidak kaku dan tidak bisa tetap bergerak.
Saya kira begitu. Iya, jadi kalau sahabat Hermina semuanya nih mulai merasakan nyeri-nyeri nih di lutut, di pinggang, di tangan. Kita Hermina ini punya yang namanya pain clinic ya dok ya, Iya, klinik betul. nyeri gitu. Jadi bisa berkonsultasi dengan dokter-dokter kita untuk mengkonsultasikan Silakan, nyerinya ya, nih. Saya nyerinya apa? di sini nih dok. Kira-kira kenapa ya, Ya, betul. gitu. Apakah masalahnya di sendinya atau di sarafnya atau di mana, kita bisa cari tahu bersama. Nah, kalau Ya. sahabat Hermina nih mau mendaftar nih, caranya gimana sih daftar di klinik nyeri? Ini nih kita punya line pendaftaran. Ada 3 line pendaftaran. Yang pertama di call center, mungkin bisa disiapin nih catatannya ya sahabat Hermina semuanya. Call center kita di 1500488. Ya, saya ulang sekali lagi ya, 1500488. Kita juga bisa daftar via website nih dok, kan kita udah Ya. canggih ya Hermina ya, enak di sekali ya, mudah iya, sekarang ya. mudah sekali di Iya. www.herminahospitals.com. Iya. Kemudian kita juga punya aplikasi dong, Iya. bisa download Lewat di handphone ya? betul Iya. di iStore ataupun di Play Store. Aplikasinya namanya Halo Hermina. Kita bisa daftar untuk poliklinik ataupun di klinik nyeri itu tadi, kita bisa daftar Kapanpun lewat ya, tinggal situ. buka handphone, Betul, daftar gitu. tinggal Wah, buka enak handphone sekali. kita daftar besok, nggak perlu nunggu antrian Betul, paling nggak usah belakang gitu. Iya, Kemudian sangat nih dok, ada pertanyaan lagi nih, kayaknya nih masalah banyak wanita nih dok. Iya. Apakah pemakaian high heels bisa meningkatkan kejadian osteoartritis dok? Iya, ini sering sekali ditanyakan Iya, oleh para wanita, para wanita wanita. yang muda ini ya. Jadi high heels itu saya kira tidak ada hubungan langsung dengan OA. Yang jelas adalah yang hubungan langsung dengan OA yaitu berat badan itu. Oke. Jadi meskipun tidak pakai high heels atau meskipun sering pakai high heels, tapi kalau berat badannya berlebihan, sering penggunaan Aktivitas overuse bearing begitu, gitu ya dok. naik turun tangga, overweight, overuse ya, saya kira juga bisa terjadi, Tetap bisa terjadi. OA. Gitu. Dan Oke. harus hati-hati, high heels itu kita juga sering dapat pasien ya mungkin baru pertama kali mungkin ya guys, kepleset begitu malah terjadi patah tulang, dan patah tulangnya malah di daerah pergelangan kaki, bisa seperti Pergelangan itu. kaki gitu ya dok ya. Oke. Jadi secara jadi nggak ada langsung hubungan secara langsung. iya, secara langsung tidak berhubungan ya sahabat Hermina semuanya, tapi tetap harus hati-hati kalau memakai high heels Ya. karena bisa menyebabkan masalah-masalah yang lain. Iya, betul. Nggak OA sih, tapi kejeglik Iya. nanti Hati-hati. fraktur. Tetap Hati-hati. harus hati-hati. Ya, aduh sayang sekali nih waktu kita tinggal sebentar lagi nih. Dari Dokter Tito, apakah ada yang mau disampaikan lagi Ya. untuk sahabat Hermina semuanya nih sebelum kita tutup acaranya? Ya, jadi memang tadi kita sudah menjelaskan OA itu apa. Jadi ada penurunan ketebalan dari tulang rawan sendi, dan tadi kita sudah jelaskan apa yang terjadi pada saat OA dan gejalanya apa yang udah, dan yang penting tadi itu, yang penting mencegahnya. Pencegahannya itu ya dok ya. Selain itu ya kita juga lakukan aktivitas olahraga yang teratur. Betul. Terutama olahraga yang sifatnya non weight bearing. Berenang misalnya, katakanlah nggak bisa berenang dok, ya nggak apa-apa, nanti bapak ibu sekalian bisa pilih tempat yang yang Tidak 1 terlalu meter dalam. begitu. Betul. Jalan aja. Nah, jalan begitu dengan adanya media air itu akan mengurangi Beban. proses beban lutut terhadap berat badannya. Oke. Itu. Dan yang mungkin saya harus ulangi lagi adalah itu tadi, kita harus aware terhadap rasa nyeri, terutama pada daerah lutut, pada daerah ini tangan saya kok kemang-kemang begitu. Wah, ini harus hati-hati, kemungkinan besar bisa jadi itu adalah suatu OA, osteoartritis. Osteoartritis adalah suatu suatu penyakit yang memang akan terjadi berhubungan dengan usia. Pasti akan terjadi dengan bertambahnya usia, tetapi penurunan ketebalan tulang rawan itu bisa kita modifikasi sehingga terjadi lebih lambat. Oke. Jangan sampai turunnya itu drastis sekali, dan ini akan mengganggu
aktivitas kita sehari-hari dan nanti pada ini akan menurunkan kualitas hidup kita. Betul. Gitu, saya kira begitu itu Teresa. Ya itu tadi tips pencegahan yang paling penting dari Dokter Tito, spesialis ortopedi. Tapi nih sahabat Hermina, kalau udah terlanjur kok ada nyeri-nyeri nih, daripada bingung, langsung aja konsultasi ke klinik nyeri kita di line yang sudah saya sebutkan tadi. Atau kalau mau butuh info, bisa hubungi kita lewat Instagram, bisa komen, bisa DM, pasti kita akan balas gitu ya sahabat Hermina semuanya. Ya, sayang sekali waktu kita sudah habis nih sahabat Hermina semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Kita akan ketemu di kesempatan yang selanjutnya di tema dan acara yang berbeda tentunya untuk sahabat Hermina semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Iya.